Pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Selanjutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Materi berikutnya yaitu sifat Rasul-Rasul Allah. Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul dan harus ada pada Rasul. Yang berikutnya, sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Jadi sifat mustahil ini sama sekali nggak ada dan nggak boleh ada pada Rasul. Sifat wajib. Rasul Allah memiliki sifat-sifat wajib. Di antara sifat wajib ini yang pertama, as-sidq. Artinya yaitu Rasul selalu benar. Apa yang disampaikan Rasul itu selalu benar, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul tidak menambahkan dan tidak mengurangi dari syariat agama Allah. Berikutnya, al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Jadi semua Rasul, Nabi dan Rasul dapat dipercaya. Jadi tidak ada kedustaan kepada Nabi dan Rasul. Berikutnya, at-tabligh, yaitu Rasul menyampaikan wahyu. Jadi Nabi dan Rasul menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang Allah berikan. Jadi punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Diberi kabar gembira bagi orang-orang muslim dan diberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya al-fatanah. Artinya Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW tidak dapat membaca dan menulis, tapi beliau memiliki kecerdasan yang tinggi. Berikutnya dalil tentang sifat wajib Rasul. As-siddiq. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 41 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kisah Ibrahim yang ada di dalam kitab yaitu Al-Quran. Karena apa? Karena sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat membenarkan nabi. Itu adalah dalil as-siddiq, sifat al-amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Syu'ara ayat 106 sampai 107 yang artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu." Quran surat Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107. At-tabligh. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Menurut tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, Quran surat Al-Maidah ayat 69 ini menjelaskan, karena ayat-ayat yang telah disampaikan berhubungan dengan pengungkapan rahasia musuh-musuh Islam dan kekurangan
mereka. Dan ini sangat membutuhkan kesungguhan dalam menyampaikannya dan kesabaran dalam menanggung konsekuensinya. Maka Allah menegaskan perintah kepada Rasulullah untuk menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya. Allah akan menjaganya dari tipu daya mereka dan akan menghinakan orang-orang kafir dan tidak memberi mereka kebaikan. Dan Rasulullah telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna. Meski ayat ini diturunkan kepada Nabi secara khusus, namun berlaku juga bagi setiap muslim untuk melakukan dakwah. Berikutnya, Al-Fatonah. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, kabilah itu suku. Setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad, batu hitam atau Hajar Aswad, di atas Ka'bah atau lebih tepatnya di dinding Ka'bah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengahi dengan cara Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menyediakan selembar kain. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan Hajar Al Aswad ini berada di tengah-tengah kain. Kemudian Rasulullah menyuruh setiap ketua suku dari kabilah tersebut memegang ujung sisi kain. Akhirnya mereka pun memegang, kemudian mereka berjalan beriringan bersama mengangkat kain tersebut yang ada Hajar Aswadnya. Kemudian sampailah di Ka'bah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat batu tersebut, kemudian meletakkannya di dinding Ka'bah. Berikutnya, sifat mustahil. Di antara sifat-sifat Rasulullah itu ada sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak akan pernah ada dalam diri setiap nabi dan rasul. Yang pertama yaitu al-kadzib, yaitu mustahil Rasul itu berbohong atau berdusta. Yang berikutnya al-khiyanah, yaitu mustahil Rasul itu berkhianat. Berikutnya al-kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Selanjutnya al-baladah, itu mustahil Rasul itu bodoh. Insyaallah untuk penjelasan sifat mustahil ini kita akan sambung ke pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ada baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.